Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang kaligrafi. Jadi apa sih itu kaligrafi? Pengertian kaligrafi adalah sebuah tulisan berbahasa Arab yang ditulis dengan indah. Susunan variasi dari khat, garis-garis bentuk pada tulisan Arab yang terlahir dari para khat-khat para pembuat kaligrafi dahulu kala untuk membentuk sebuah seni indah dari tulisan Arab. Khat merupakan salah satu model seni dari model tulisan Arab. Jadi macam-macam khat kaligrafi Islam di Arab itu ada kaligrafi khat naski, khat kufi, khat rikah, khat diwani jali, tulus, dan farisi. Yang pertama ada khat naski. Jadi khat naski itu adalah kaligrafi dengan gaya naski adalah jenis kaligrafi yang paling sering digunakan oleh orang-orang Islam, baik untuk menulis sebuah naskah, keagamaan, maupun untuk tulisan sehari-hari. Gaya naski ini termasuk dalam gaya penulisan kaligrafi yang tertua, sejak kaidah penulisannya dirumuskan dengan cara yang sistematis oleh Ibnu Muqlah dari abad ke-10. Maka gaya kaligrafi yang satu ini sangat populer dan digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran. Hingga saat ini, karakter hurufnya sederhana, hampir tidak ada hiasan apapun, sehingga lebih mudah ditulis dan juga dibaca. Selanjutnya ada khat kufi. Khat kufi adalah kaligrafi yang gaya penulisannya banyak digunakan untuk menyalin Al-Quran di periode awal, sehingga gaya kufi merupakan model yang paling tua di antara semua gaya kaligrafi yang ada. Gaya ini untuk pertama kalinya berkembang di kota Kufah, Irak, yang menjadi kota terpenting di dalam sejarah peradaban Islam sejak abad ke-7 Masehi. Sekian. Yang selanjutnya ada kaligrafi khat rikah. Kaligrafi yang merupakan pengembangan dari gaya naski dan tulus. Seperti halnya tulisan gaya naski yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, rikah juga dikembangkan oleh kaligrafer Daulah Utsmaniyah yang lazim juga digunakan untuk tulisan tangan yang biasa atau untuk kepentingan praktis lainnya. Karakter hurufnya sangat sederhana tanpa ada harokat, sehingga kemungkinan untuk ditulis dengan cepat. Selanjutnya ada kaligrafi khat diwani. Kaligrafi ini dikembangkan oleh kaligrafer bernama Ibrahim Munif, lalu disempurnakan oleh Syekh Hamdullah dan kaligrafer Daulah Utsmani di Turki akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Gaya ini biasanya dipakai untuk menulis kepala surat resmi dari kerajaan. Karakter gayanya bulat dan tidak memiliki harokat. Keindahan tulisannya bergantung pada permainan garisnya yang terkadang di huruf tertentu meninggi atau menurun dan jauh melebihi patokan pada garis horizontalnya. Model kaligrafi diwani ini banyak digunakan pada ornamen arsitektur dan sampul buku. Selanjutnya ada kaligrafi khat diwani jali. Kaligrafi ini adalah jenis kaligrafi yang merupakan pengembangan dari gaya diwani. Gaya penulisan kaligrafi ini diperkenalkan oleh Hafiz Usman yang merupakan seorang kaligrafer yang terkemuka pada Daulah Utsmani di Turki. Anatomi huruf diwali jali sebenarnya mirip dengan diwani, tapi lebih ornamental, padat, dan kadang juga bertumpuk. Beda halnya dengan diwani yang tidak berharkat, sebaliknya diwani jali ini melimpah. Harkat yang melimpah itu ditunjukkan untuk kebutuhan dekoratif dan tidak seluruhnya berfungsi sebagai tanda baca, karena gaya ini sulit dibaca jika selintas, dan biasanya model ini digunakan untuk aplikasi yang tidak fungsional seperti dekorasi interior masjid atau benda hias. Selanjutnya ada khat tulus. Khat tulus ini merupakan jenis kaligrafi seorang menteri bahasa Arab di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Tulisan kaligrafi dengan gaya tulus ini sangat ornamental.
dan ditambah dengan gaya hiasan tambahan yang mudah dibentuk dengan komposisi tertentu dalam memenuhi ruang tulisan yang sudah tersedia. Karya kaligrafi yang menggunakan gaya tulus ditulis dalam bentuk kurva dengan kepala yang meruncing, dan kadang juga ditulis dengan gaya sambung dan interseksi yang kuat. Karena keindahan dan keluasan inilah, maka gaya tulus banyak digunakan sebagai ornamen pada arsitektur masjid, sampul buku, atau dekorasi interior. Selanjutnya ada akad Farisi. Kaligrafi gaya Farisi sesuai dengan namanya merupakan kaligrafi gaya Farisi yang telah dikembangkan oleh orang Persia dan menjadi huruf yang resmi bangsa tersebut sejak dinasti Safawi. Sampai saat ini, kaligrafi Safawi sangat mengutamakan unsur garis, ditulis tanpa harokat, dan kepiawaian penulisannya mengutamakan unsur garis, ditulis tanpa harokat, dan kepiawaian penulisnya ditentukan oleh kelincahannya dalam memainkan tebal tipisnya huruf pada takaran yang tepat. Gaya ini juga banyak digunakan sebagai dekorasi eksterior masjid di Iran yang biasanya dipadukan dengan warna-warni arabes. Alat-alat kaligrafi itu ada alat tulisnya. Yang pertama ada pulpen khusus hat, pensil tunggal, pensil carpenter. Cara untuk langkah-langkah membuat kaligrafi Islam Arab. Yang pertama, membuat garis sketsa terlebih dahulu. Yang kedua, memegang alat tulis dengan nyaman. Yang ketiga, mulai membuat contoh kaligrafi. Yang keempat, lebar setiap garis. Yang kelima, gunakan urutan yang benar. Yang keenam, mempelajari teori warna. Yang ketujuh, lakukan berulang-ulang. Yang kedelapan, belajar dari karya orang lain. Yang kesembilan, menggunakan kertas tebal. Mungkin cukup sekian dari saya. Syukron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.